Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Panji Sami dari kelas F1, 12 F1, absen 22, ingin melakukan pengayaan ulangan harian ke-1 mata pelajaran kimia. Jadi saya akan melakukan pengayaan dengan cara mereview jurnal dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul Analisis Pengaruh Jenis Larutan Terhadap Kenaikan Titik Didih Larutan di dalam Laboratorium Kimia Universitas Negeri Semarang. Jadi di jurnal ini saya telah mengambil kesimpulan dan telah ada ringkasan dari jurnalnya. Jadi penelitian ini membahas bagaimana jenis larutan yaitu elektrolit seperti garam NaCl dan non-elektrolit seperti gula C6H12O6 mempengaruhi kenaikan titik didih. Titik didih adalah suatu keadaan suhu saat cairan mulai berubah menjadi uap, dan ini bisa dipengaruhi oleh zat-zat terlarut dalam larutan. Hasilnya menunjukkan bahwa larutan elektrolit seperti garam memiliki kenaikan titik didih lebih tinggi dibandingkan larutan non-elektrolit seperti gula. Hal ini terjadi karena larutan elektrolit menghasilkan lebih banyak partikel ion dalam air dibandingkan larutan non-elektrolit, sehingga memerlukan energi lebih besar untuk mendidih. Dalam percobaan yang telah dilakukan dalam jurnal tersebut, titik didih air murni adalah 78 derajat Celcius, lalu larutan gula yaitu 82 derajat Celcius, dan larutan garam yaitu 84 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa larutan elektrolit meningkatkan titik didih lebih signifikan dibandingkan larutan non-elektrolit. Faktor-faktor lainnya seperti konsentrasi larutan, tekanan udara, dan metode pemanasan juga mempengaruhi hasil yang dihasilkan. Semakin banyak zat terlarut, juga semakin tinggi energi yang dibutuhkan untuk mendidih. Dalam penelitian ini, konsentrasi larutan dipertahankan sama untuk membandingkan pengaruh jenis larutan secara adil. Lalu metode yang digunakan melibatkan preparasi alat, bahan, dan pengukuran suhu menggunakan termometer. Lalu data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori sifat koligatif dalam jurnal tersebut yang menunjukkan bahwa sifat larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel terlarut, bukan jenisnya. Penelitian ini juga membantu memahami bahwa larutan elektrolit seperti garam lebih efisien untuk meningkatkan titik didih karena ionisasi yang terjadi. Selain itu juga hasil ini lebih relevan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam keadaan masak, di mana garam sering digunakan untuk mempercepat proses mendidih. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan seperti metode pemanasan yang kurang optimal menggunakan hot plate. Untuk hasil yang lebih akurat, sebaiknya pemanasan dilakukan menggunakan metode lain seperti spiritus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari review jurnal untuk pengayaan ulangan harian pertama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.